Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa sebuah rumah sakit memiliki visi yang baik, strategi yang jelas, bahkan didukung teknologi dan sumber daya yang memadai, namun implementasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan? Sebaliknya, ada rumah sakit yang mampu menjalankan berbagai program secara konsisten, membangun budaya kerja yang positif, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Apa yang membedakan keduanya? Salah satu jawabannya terletak pada peran para pemimpin di tingkat menengah organisasi atau yang dikenal sebagai middle manager. Mereka mungkin tidak selalu berada di ruang rapat direksi, tetapi mereka hadir setiap hari di tengah-tengah tim pelayanan, memastikan bahwa kebijakan organisasi benar-benar menjadi tindakan nyata yang dirasakan pasien. Pada kesempatan ini, saya, Lidiawati, akan membahas mengenai peran strategis middle manager dalam menjembatani kebijakan dan pelayanan di rumah sakit modern. Rumah sakit saat ini menghadapi lingkungan yang semakin kompleks, perubahan regulasi berlangsung cepat, tuntutan mutu pelayanan semakin tinggi, transformasi digital terus berkembang, keselamatan pasien menjadi prioritas utama, dan masyarakat semakin kritis terhadap kualitas layanan kesehatan. Dalam kondisi tersebut, rumah sakit dituntut tidak hanya mampu menyusun strategi yang baik, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara efektif. Namun, dalam praktiknya, seiring ditemukan berbagai tantangan. Program peningkatan mutu yang tidak berjalan optimal, implementasi budaya keselamatan pasien belum konsisten, program perubahan berjalan baik di awal tetapi sulit dipertahankan. Pelatihan sudah dilakukan, namun belum menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Jika dicermati, permasalahan tersebut seringkali bukan karena kurangnya kebijakan atau kurangnya sumber daya. Tantangan utamanya adalah bagaimana strategi organisasi dapat diterjemahkan menjadi praktik kerja sehari-hari. Menurut Henry Mintzberg, seorang manajer memiliki berbagai peran penting, antara lain sebagai pemimpin, penghubung komunikasi, pengelola informasi, dan pengambil keputusan. Dalam konteks rumah sakit, peran tersebut banyak dijalankan oleh kepala ruangan, kepala instalasi, supervisor, maupun koordinator unit kerja. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan yang ditetapkan manajemen puncak dengan pelaksanaan pelayanan di lapangan. Bernard Bass menjelaskan bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan pekerjaan, tetapi juga mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi anggota tim. Berada pada posisi yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan staf setiap hari. Mereka memiliki kesempatan untuk membangun komitmen, meningkatkan semangat kerja, dan membentuk budaya organisasi yang positif. Jelaskan bahwa keberhasilan perubahan organisasi tidak cukup hanya memiliki visi yang baik. Perubahan membutuhkan komunikasi yang efektif, keterlibatan anggota organisasi, dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan tim. Dalam rumah sakit, middle manager berperan sebagai agen perubahan yang memastikan setiap program dapat dipahami dan dijalankan oleh staf secara berkelanjutan. Jika direksi berperan menentukan arah organisasi, maka middle manager berperan memastikan arah tersebut benar-benar sampai kepada seluruh anggota tim. Mereka bukan sekedar penyampai instruksi, mereka adalah penerjemah strategi organisasi. Mereka menghubungkan visi dengan tindakan. Mereka menghubungkan kebijakan dengan pelayanan. Dan pada akhirnya, mereka menghubungkan tujuan organisasi dengan pengalaman pasien. Karena itu, keberhasilan berbagai program rumah sakit seringkali sangat dipengaruhi oleh kemampuan middle manager dalam memimpin, berkomunikasi, dan mengelola perubahan. Untuk memperkuat peran middle manager, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh rumah sakit. Pertama,
mengembangkan kompetensi kepemimpinan secara berkelanjutan. Kepala ruangan atau kepala instalasi tidak cukup hanya kompeten secara teknis, tetapi juga perlu memiliki kemampuan komunikasi, coaching, dan pengelolaan tim. Kedua, membangun program coaching dan mentoring bagi middle manager agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan organisasi secara lebih efektif. Ketiga, melibatkan middle manager dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga mereka memiliki pemahaman dan komitmen yang lebih kuat terhadap program yang akan dijalankan. Keempat, mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya menilai pencapaian operasional, tetapi juga kemampuan kepemimpinan, pengembangan SDM, dan keberhasilan implementasi perubahan. Kelima, menyiapkan kaderisasi kepemimpinan untuk memastikan keberlanjutan organisasi di masa depan. Rumah sakit modern membutuhkan lebih dari sekedar teknologi yang canggih dan strategi yang baik. Rumah sakit membutuhkan pemimpin yang mampu menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Dalam hal ini, middle manager memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan antara kebijakan organisasi dan pelayanan kepada pasien. Sebagai bagian dari struktural rumah sakit, saya meyakini bahwa investasi pada pengembangan middle manager merupakan investasi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Karena ketika para pemimpin di tingkat menengah mampu memimpin dengan baik, maka kebijakan tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi berubah menjadi pelayanan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.